Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan sahabat Metris semuanya. Pada pelatihan pertemuan sesi ketiga, kita sudah selesai memasukkan dan menyusun komponen di semua screen. Selanjutnya, pada sesi keempat ini kita lanjutkan menyusun blok program. Kita ke halaman modular dulu. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita membuat blok program pada welcome screen atau splash screen untuk menuju ke halaman menu. Untuk menentukan welcome screen itu muncul berapa lama, maka kita perlu menggunakan dua sensor clock. Kita ambil clock, ya. Jadi clock itu ke ini sensor, kemudian ada clock, kita masukkan 1, kemudian 2. Pada clock 1, timer always fires dan timer enable ini kita nonaktifkan. Kemudian timer intervalnya kita setting pada 1000, jadi kita biarkan ini. Kemudian pada clock 2 ini kita nonaktifkan, dan yang timer enable kita aktifkan. Timer intervalnya kita setting pada 3000 atau boleh 4000 ya, 4000 misalnya. 4000 di sini nilai satuannya adalah milidetik atau sama dengan 4 detik. Jadi splash screen nanti tampil kurang lebih 4 detik. Setelah itu menuju ke screen menu. Kemudian kita buat bloknya. Untuk clock 1 kita masukkan blok when clock 1 timer do. Kemudian kita ambil kontrol if then, ini artinya jika titik-titik di sini nanti kita isi ya. Dan kemudian titik-titik nanti juga kita isi. Kita ambil logiknya lebih dulu. Nah, kemudian pada clock 1 kita ambil clock 1 timer enable. Clock 1 timer enable ini. Kemudian kita ambil logiknya, disetting pada true. True di sini artinya aktif atau ya. Jadi kalau kita pilih yang false berarti tidak aktif. Ini kita aktifkan. Jika clock 1 aktif, maka titik-titik kita setting pada clock 2. Jika clock 1 aktif, maka clock 2 juga aktif. Nah, di sini kita ambil setternya. Clock
2 Timur Enable. Aktif. Kemudian blok lanjutannya, ketika clock 2 aktif, lebih mudahnya kita duplikat saja di sini. Kita ganti clock 2. Ketika clock 2 aktif, maka justru kita mematikan clock 1. Ini clock 1. Kemudian ini kita setting pada false, mati, ya, kita nonaktifkan atau kita matikan. Kemudian di saat bersamaan kita melakukan hal yang lain, yaitu membuka screen yang lain, yaitu screen menu. Nah, maka di sini kita ambil kontrol, open another screen. Open another screen ini. Open another screen. Kemudian ini berisi tag, maka kita ambil string tag. Kemudian kita isi nama screen yang kita tuju. Ingat Bapak Ibu, harus sama ya namanya. Nama yang kita tulis di sini sc_menu. Nah, maka di sini kita tulis sesuai dengan nama screen itu yang kita tuju, sc_menu, M-nya huruf besar. Nah, ini nanti ketika tes menggunakan Codular Companion, ini ketika screen 1 sudah muncul, kemudian kurang lebih 4 detik menuju ke screen menu. Nah, kemudian kita buat bloknya di screen menu. Kita lihat dulu komponennya. Jadi ini begini Bapak Ibu ya, jadi kita bisa mengkliknya di sini, scale picture to fit. Nah, ini. Jadi ini ketika gambarnya itu nampak lebih besar, maka kita klik di sini. Oh ya Bapak Ibu, di sini ya, waktu pelatihan yang kemarin kita belum memasukkan komponen decoration. Nah, di sini sudah saya masukkan decoration. Ini tujuannya nanti untuk mempercantik tampilan dari button. Silakan Bapak Ibu yang belum memasukkan decoration bisa memasukkan decoration. Caranya memasukkan decoration itu, atau kalau kita bingung, kita bisa menuliskan di sini. Kita search di sini, klik, kemudian ditulis deco. Nah, ini sudah masuk, sudah muncul ini, berarti dari grup komponen utilities. Nah, jadi dimasukkan silahkan komponen decoration ke sini. Di sini saya sudah memasukkan. Tinggal sekarang kita menuju pembuatan blok. Nah, di sini kita akan mempercantik tampilan dari button ya. Jadi kalau kita lihat di sini buttonnya itu ujung-ujungnya itu lancip ya, siku-siku. Nah, ini bisa kita buat melengkung baik di kanan maupun di kirinya. Kemudian kita juga bisa mengatur warna background-nya, dipakai decoration.
Nah, coba kita lihat. Kita ke decoration, kita masukkan, kita menggunakan ini. Nah, jadi sebelumnya kita ke screen dulu. Jadi ketika screen menu tampil, ini, ketika screen menu tampil, maka kita panggil decoration. Nah, kemudian yang bisa kita atur di sini yaitu komponen apa yang mau kita atur, bisa button, bisa label, bisa yang lain. Kemudian juga background color itu juga bisa kita atur di sini. Kemudian border yaitu garis tepi. Kemudian bentuk dari komponen itu mau apa itu melengkung atau siku. Nah, bisa kita atur di sini nanti. Nah, karena di sini yang akan kita atur adalah button, maka di sini kita ambil button. Button kebetulan sudah saya rename, yaitu button absen dan button simpan. Silakan Bapak Ibu bisa merename nama button. Ini kita ambil button absen. Nah, kemudian background color-nya kita ke color. Misalnya kita mau mengambil color-nya ini. Kemudian border color-nya yaitu warna garis tepinya bisa mana tadi color logic mat ini. Nah, kita ambil yang hitam misalnya. Nah, kemudian mau mengaktifkan bentuk apa itu ujungnya melengkung atau tidak. Nah, kalau mau mengaktifkan berarti kita ambil ini true. Tapi kalau tidak mengaktifkan biar bentuknya siku-siku, kita atur di sini false. Maka tapi di sini akan saya atur true ya, biar nanti melengkung. Nah, ini untuk komponen button absen. Kemudian di screen menu ada dua button, ya. Di sini bisa kita cek di sini, yaitu button absen dan button simpan. Nah, ini juga akan kita dekorasi, ya. Maka lebih mudahnya kita duplikat di sini aja. Kemudian kita gabungkan. Ini kita ganti button simpan. Untuk background dan warnanya sama saja, termasuk bentuk ujungnya kita aktifkan biar nanti melengkung. Nah, begitu. Kemudian kita menyusun blok di mana jika button absen kita klik maka akan menuju ke screen absen siswa. Dan jika button simpan kita klik maka akan menuju screen simpan data. Maka di sini kita ambil komponen dari button absen ya. When button absen klik, ketika button absen diklik, maka langkah apa selanjutnya? Yaitu membuka screen absen siswa. Kita ambil kontrol,
Open another screen. Open another screen. Kemudian nama screen-nya yaitu screen absen siswa. Kemudian untuk button simpan kita duplikat saja agar lebih cepat. Kemudian kita ganti button absen menjadi button simpan. Kemudian ini akan kita arahkan ke screen simpan data. Nih. Jadi ini kita ganti simpan data. Ingat Bapak Ibu harus sama tulisannya, kalau tidak sama nanti akan terjadi error. Ini sudah cukup. Untuk selanjutnya kita menyusun blok di screen absen siswa. Screen absen siswa. Jadi nanti kita tes di akhir saja. Pada screen absen siswa, ketika button atau tombol kirim diklik, maka apa yang akan dilakukan? Yaitu jika ada text box yang belum diisi, maka akan muncul notifikasi. Coba kita lihat di desainernya ya. Jadi di sini ada tombol kirim. Di sini ketika kita klik, maka nanti apa yang dilakukan kalau text box-nya ini kosong semua atau salah satunya kosong belum diisi, maka akan muncul notifikasi. Tapi ketika button text box-nya ini sudah terisi semua, maka akan diarahkan pada screen cek data. Screen cek data. Kemudian di samping itu juga mengirim data ke Google Spreadsheet melalui Google Form. Nah, maka di sini di screen absen siswa ini perlu ditambahkan web ya. Di sini sudah saya tambahkan, silakan Bapak Ibu yang belum menambahkan komponen web bisa ditambahkan, kemudian juga notifier untuk memberitahu ketika text box masih ada yang belum diisi. Kemudian kita ke bloknya. Kita ke blok. Untuk membuka screen cek data, ini tadi kita masih berada di screen absen siswa ya. Jadi di sini bloknya kita susun untuk membuka screen cek data, caranya kita ke button kirim, kemudian di sini, kemudian open another screen, ke kontrolnya. Nah, kemudian nama screen yang dituju. Di sini screen cek data.
Kita lihat sudah sama atau belum. Ini sama ya. Jadi kalau sama nanti tidak akan terjadi error. Kemudian untuk mengirim data ke Google Spreadsheet, lebih dahulu kita buat formnya. Caranya kita ke akun Google kita ketik google.com, nah, kemudian kita enter, kemudian di bagian titik-titik ini kita klik ya, kita cari formulir. Nah, kita klik, kita buat form, klik di sini. Kemudian kita beri judul misalnya absensi siswa online. Absensi siswa online. Kemudian kita beri deskripsinya, misalnya isi dengan benar dan lengkap. Nah, kemudian kita buat pertanyaan sesuai dengan yang ada di aplikasi, yaitu ada nomor NISN, nama lengkap, kemudian kelas ya. Jadi di sini kita buat pertanyaan pertama yaitu nomor NISN. Nomor NISN. Nah, kemudian ini kita buat jawaban singkat saja, short answer. Kemudian ini wajib diisi ya, kita klik kanan. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan yang kedua yaitu nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian ini juga short answer, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu kelas. Nah, ini juga short answer saja ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan option kelas 7, kelas 8, kelas 6, tapi ini kita buat short answer saja ya. Nah, ini juga wajib kita isi. Kemudian kita lihat pratinjunya di sini, ikon mata ya. Kita klik. Kemudian setelah itu
Sebelumnya kita konfigurasi pada text box dulu. Kita kembali ke desainer. Jadi ketika text box 1, text box 2, text box 3 itu kosong, maka akan kita beri peringatan atau notifikasi. Tapi kalau text box 1, text box 2, text box 3 isi, maka ketika diklik tombol kirim akan menuju ke screen cek data. Maka di sini bloknya kita ke kontrol dulu, F, then sini. Ketika text box 1 kosong, text box 2 kosong, text box 3 kosong, maka akan ada notifikasi. Maka di sini karena text box-nya ada 3 ya, kita menggunakan bentar. Ini. Kemudian logiknya kemudian text box 1 text box text ini jika text box 1 text sama dengan kosong, di sini teks begitu juga untuk text box 2. Lebih cepatnya ini saya duplikasi saja. Duplikasi lagi. Ini text box 2. Ini text box 3. Jadi jika text box 1 kosong, kemudian text box 2 kosong, text box 3 kosong, maka kita beri notifikasi. Ini kalau notifier 1 let show let. Kemudian kalimat notifikasinya bagaimana? Misalnya kotak teks tidak boleh kosong. Kita huruf kecil saja. Kotak teks tidak boleh kosong. Nah, kemudian jika text box 1, text box 2, text box 3 berisi, maka di sini kita tambahkan ya elsif. Nah, kemudian kita duplikasi di sini. Kita letakkan di sini. Nah, ini sama dengannya diganti tidak sama.
Jika text box 1 tidak kosong, text box 2 tidak kosong, text box 3 tidak kosong, artinya berisi, maka ini kita arahkan ke screen cek data. Atau ada tindakan lain tadi, yaitu menyimpan data ke Google Spreadsheet. Jadi kita ambil webnya, web nih, set web 1 URL 2 sini. Nanti teks ya, karena teksnya nanti ada lebih dari satu, ya. Kan teks boxnya ada 3 ya, ada 3. Kemudian kita perlu memasukkan URL, maka di sini kita menggunakan join. Ini kita gunakan join, kemudian teks. Nah, ini nanti kita isi alamat URL dari Google Spreadsheet. Kemudian nanti kita tambah stringnya 1, 2, 3, 4, 5. Coba nanti kalau kurang kita tambah lagi. Ini untuk alamat, nanti kemudian ini untuk text box 1. Coba kita duplikasi lagi. Text box 1, text box 2, text box 3. Nah, kita ke text box 1 dot text ya. Text box 1 dot text. Ini kita duplikat saja. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kemudian kita mengisi alamat Google Spreadsheet-nya. Tadi kita sudah membuat, coba nah, kita ke sini. Tadi kita sudah ini ya. Jadi ini
maaf, kita ke absen. Ini kita kita copy ya sampai slash ini. Kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Kemudian di belakang slash ya, itu kita tambahi tulisan form responsive. Kemudian kita ke sini lagi. Kita untuk mengetahui jalur dari jawaban kita, adalah ini, kita klik ini ya. Kemudian get previous link atau dapatkan link yang sudah terisi. Ini kita klik. Nah, kemudian ini kita isi sembarang. Tujuannya untuk mencari jalur dari isian ini. Misalnya ini kita isi 1, 2, 3, nama lengkapnya misalnya 6 kelas 7 misalnya. Nah, kemudian ini kita klik get link atau dapatkan link. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Oh, maaf. Oh, tadi belum di copy ya. Salah tadi. Copy link baru kita pastekan di sini. Nah, akhirnya kita mendapatkan linknya, link isian ya. Jadi mulai dari sini kita copy, maaf, dimulai dari dan kemudian sampai sama dengan. Sampai sama dengan, kita copy. Kemudian kita isikan pada sini. Paste. Untuk yang ini, untuk yang text box 1 ya, simbol dan kita ganti dengan tanda tanya. Kemudian untuk string tag yang lain, kita kembali ke sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi mana tadi? Ini view.
Ini kita close dulu biar enggak anu nih. Kemudian ini yang alamat tadi bukan, ini kita close juga. Nah, ini input pertama, kemudian input kedua, nama ya. Kita copy, kemudian kita isikan pada sini. Kemudian yang satu lagi untuk kelas. Copy, paste. Sudah cukup. Kemudian setelah data dikirim, maka kita panggil web satunya. Web 1. Nah, ini kalau web 1 get. Ini, kemudian ini kita letakkan di sini. Nah, jadi ketika textbox 1, textbox 2, textbox 3 kosong, maka muncul notifikasi kotak teks tidak boleh kosong. Tapi ketika textbox 1, textbox 2, textbox 3 tidak kosong, maksudnya berisi, maka data yang dikirim akan diterima oleh Google Spreadsheet. Nah, kemudian nanti dikirim ke bisa ditampilkan lagi ketika kita sudah cek datanya, yaitu di screen data siswa ini nanti. Nah, ini sudah cukup ini. Sudah cukup konfigurasinya. Nah, kemudian penyisian bloknya sudah cukup semua. Ini sudah menuju ke screen cek data. Nah, sekarang kita ke screen cek data. Screen cek data. Nah, ini ketika button cek data diklik ya. Jadi kita lihat apanya desainernya. Ini ada ucapan terima kasih, data Anda telah terkirim. Ketika tombol cek data ini diklik, maka akan membuka screen data siswa. Nah, di sini bloknya when button cek data klik, open another screen,
open another screen, kemudian nama screen-nya data siswa SC. Data siswa. Kemudian ini sudah cukup. Kemudian kita ke screen data siswa. Oh maaf, ini sebentar. Screen absen siswa. Oh ini sudah di sini ya. Sudah ada di sini tadi. Salah menempatkan ini. Salah menempatkan. Jadi di sini seharusnya di screen sebelumnya ini. Karena ini sudah berada di screen cek data. Kita hapus. Nah, di sini karena di sini di screen. Oh ya betul ya ini ya. Betul tadi. Oh. Ya, salah. Kita pasangkan lagi. Cek data siswa. Oh ya. Ini data siswa bukan cek data. Data siswa tadi salah ya. Data siswa. Nah ini. Ini sudah benar. Kemudian kita ke screen data siswa. Setelah screen data siswa ini muncul, maka akan menampilkan data yang tadi dikirim. Jadi di sini when ketika screen data siswa muncul, ini ke screen ya. When screen data siswa initialis, maka kita panggil web call web 1 get untuk mendapatkan data, kemudian call web viewer untuk menampilkan. Jadi kalau web untuk menerima data, kemudian untuk menampilkan adalah web viewer. Ini call web viewer 1 go to URL. Ini. Nah, setelah itu kita linknya ini ya kita copy nanti ke Google Spreadsheet-nya. Ini kita pasangkan teks dulu. Nah, kemudian kita ke ini, kita ke membuat spreadsheet, create a new spreadsheet ya. Open nah ini kemudian ini kita hapus ya ini ya.
absensi siswa online. Bentar, masih loading ini, belum anu. Nah, ini saya hapus. Online ini aja. Kemudian kita share. Nah, kita share. Nunggu loading. Kemudian kita ubah ya, siapa saja yang memiliki link bisa melihat. Anyone with the link. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, sudah. Ini sudah cukup. Kemudian kita tinggal tes saja. Kita tinggal tes saja pakai Kodular Companion ya. Hasilnya bagaimana? Kita buka Kodular Companion-nya. Kita buka dulu. Kodular Companion-nya. Masih menunggu. Ini saya stop screen-nya. Stop share screen, kemudian kita ganti ke Kodular Companion. Kita ganti ke Kodular Companion. Kita tes. Kan nunggu proses. Nah, ini sudah. Oh, ini di halaman screen data sewa ya. Kita lebih dulu ke screen 1. Nah, ini screen 1. Secara otomatis akan langsung ke screen berikutnya. Ini. Nah, kemudian screen absensi siswa kita klik, coba klik menuju ke screen absensi siswa. Kemudian misalnya kita isi 1, 2, 3, kemudian lengkap namanya misalnya Eka misalnya. Ini tulisannya kebesaran ya, nanti bisa kita kurangi size font size-nya. Kemudian kelas misalnya kelas 7. Nah, kemudian klik kirim. Nah,
sudah masuk ke screen cek data. Terima kasih, data Anda telah terkirim. Ketika kita klik cek data, maka akan menuju screen data